Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai KBM atau kegiatan belajar mengajar, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bu Nina Septia Ramawati, kalian bisa memanggilnya Bu Nina. Demikian perkenalan dari Bu Nina. Selanjutnya kita akan mulai materi yang pertama, yaitu teks deskripsi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau sasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.1, yaitu mengidentifikasi isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Dan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, biasanya bagian dari cerpen, novel, lagu, dan lain-lain. Ya, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Yang pertama, terdapat identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Baiklah, saya akan memperjelas tentang struktur teks deskripsi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama yang merupakan pernyataan umum tentang sebuah objek. Deskripsi bagian berisi tentang perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Artinya setiap orang akan memiliki tanggapan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah simpulan atau kesan, berisi tentang fakta-fakta atau kesimpulan dari bagian identifikasi dan deskripsi bagian yang disimpulkan oleh penulis. Selanjutnya saya akan membacakan contoh identifikasi objek yang berupa sekolah. Sekolahku berada di tengah lingkungan yang sejuk dan nyaman. Selain memiliki pepohonan, sekolah kami juga memiliki kebun kecil-kecil yang terletak di depan setiap kelas. Kebun-kebun itu ditanam oleh para siswa dengan berbagai macam bunga yang indah, seperti bunga mawar, melati, bakung, dan lili. Di taman ini pula diberikan beberapa kursi dan sebuah meja yang biasa digunakan oleh siswa untuk berdiskusi atau hanya sekedar mengobrol. Pada bagian identifikasi tersebut, penulis sudah memerinci atau mendeskripsikan secara jelas lokasi dari sekolah yang diidentifikasi. Ada pepohonan, kemudian kebun kecil yang terletak di setiap kelas, kemudian disebutkan juga adanya bunga-bunga yang ditanam oleh siswa-siswa, kemudian adanya meja kursi yang digunakan para siswa di luar sekolah untuk sekedar belajar atau mengobrol, sehingga dengan membaca identifikasi tersebut, pembaca bisa membayangkan atau memiliki gambaran tentang objek yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, bagian dari teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Saya akan bacakan deskripsi bagian dari objek sekolah yang ada dalam contoh. Tidak hanya kebun-kebun kecil-kecil, di sekolahku juga terdapat taman yang cukup besar, terletak tepat di depan kantor guru. Taman itu lumayan besar dengan luas sekitar 30 meter persegi dan memiliki sebuah kolam dan air mancur tepat di tengah-tengahnya. Kebun dan taman ini sungguh membuat sekolahku terlihat sangat cantik. Keindahan sekolahku tetap terjaga karena sekolah kami bebas dari sampah. Sekolahku memiliki tempat khusus untuk mendaur ulang sampah. Tempat itu dinamakan bank sampah dan diletakkan di belakang sekolah dekat rumah penjaga sekolah. Di bank sampah ini akan dikelola sampah-sampah yang ada untuk dijadikan pupuk ataupun untuk didaur ulang. Oleh sebab itu, hampir tidak ada sampah yang berserakan di sekolah kami. Pada deskripsi bagian tersebut, tampak sudah diperinci lebih detail lagi tentang bagian-bagian dari sekolah yang dideskripsikan oleh penulis.
sehingga sudah lebih terperinci daripada pada bagian identifikasi yang sebelumnya. Bagian terakhir dari teks deskripsi adalah penutup atau kesimpulan. Penutup dari teks deskripsi dengan objek sekolah sebagai berikut. Banyaknya pohon, kebun-kebun, bunga, dan bank sampah membuat sekolah kami menjadi rindang dan terbebas dari sampah. Oleh karena itulah, sekolah kami menjadi sekolah yang asri dan indah sehingga kami sangat senang dan betah belajar di sekolah. Pada bagian tersebut, tampak adanya ringkasan dari bagian identifikasi dan bagian deskripsi bagian yang sudah disebutkan pada ulasan sebelumnya. Selain itu, ada juga konjungsi oleh karena itulah, konjungsi dan penegasan oleh karena itulah, sehingga menunjukkan bahwa itu adalah simpulan dari paragraf-paragraf yang diulas sebelumnya. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi pada pertemuan hari ini, silakan kalian membaca bacaan teks deskripsi berikut. Kemudian, identifikasilah bagian-bagian dari teks deskripsi tersebut sesuai dengan contoh. Misalnya, pada paragraf 1 termasuk bagian identifikasi, sebutkan alasan kalian. Kemudian yang bagian paragraf kedua merupakan bagian apa? Sebutkan, kemudian berikanlah alasannya. Adalah bagian paragraf terakhir dari teks deskripsi ayah panutanku. Silakan dipahami dengan baik bagian manakah paragraf ini. Kemudian berikanlah alasannya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat belajar di rumah. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya melalui WA pribadi ke Bu Nina. Saya akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.